Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Gata Indonesia dari Teknik Komputer Angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan mereview dua buah aplikasi yang digunakan sebagai pembuatan prototipe UI UX sebagai tugas kedua dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer kelas B. Jadi aplikasi yang pertama yaitu Balsamiq. Saat ini ada banyak pilihan tool untuk membuat desain wireframe. Salah satunya adalah Balsamiq. Balsamiq merupakan tool yang bisa digunakan untuk merancang wireframe situs maupun aplikasi. Tool ini dianggap salah satu yang paling mudah digunakan, bahkan bagi para pemula, meski tidak memahami tentang coding dan semacamnya. Jadi Balsamiq itu adalah salah satu tool yang digunakan oleh para UI UX designer untuk merancang wireframe low fidelity. Balsamiq merupakan tool yang berfokus pada struktur dan konten wireframe. Tool ini dianggap cukup ramah pemula karena tidak menggunakan kode untuk bisa mengoperasikannya. Anda cukup melakukan drag and drop elemen-elemen desain yang diperlukan. Dengan begitu, proses desain pun bisa menjadi lebih cepat. Tak hanya wireframe, Balsamiq juga bisa digunakan untuk membuat prototipe interaktif untuk situs atau aplikasi yang sedang Anda rancang. Fitur ini membuat desainer bisa mengetahui usability rancangannya, sehingga revisi bisa dikurangi pada tahap-tahap selanjutnya. Balsamiq ini bisa digunakan oleh siapa saja, mulai dari pemilik bisnis, product manager, business analyst, developer, dan masih banyak lagi. Bahkan tim perancang sebuah situs atau aplikasi bisa berkolaborasi dengan menggunakan tool ini. Ada 3 versi Balsamiq yang bisa digunakan untuk platform berbeda-beda, yaitu Cloud, Desktop, dan Google Drive. Ketiga versi Balsamiq ini awalnya gratis untuk 30 hari pertama. Setelah itu Anda harus membayar tergantung paket yang dipilih. Untuk Balsamiq Cloud ada 3 paket yang ditawarkan, yaitu paket 2 proyek, 20 proyek, atau 200 proyek. Harganya mulai dari $9 US hingga $199 per bulan. Semakin besar jumlah anggota tim yang menggunakan Balsamiq ini, tentu paket yang dibutuhkan semakin mahal. Sementara Balsamiq Desktop menawarkan harga $89 untuk setiap penggunanya. Nah, Balsamiq Google Drive adalah alternatif yang bisa Anda pilih jika ingin lebih berhemat. Untuk platform ini Anda hanya perlu membayar $5 per wireframe editor setiap bulannya. Jadi yang akan saya review pada kesempatan ini yaitu Balsamiq Cloud. Tentu saja kita login menggunakan Google. Berikan username. Tunggu loading sebentar. Nah, menurut Balsamiq sendiri, istilah-istilah ini adalah komponen yang akan sering digunakan dalam pembuatan prototipe UI UX, yaitu UI control adalah widget UI standar seperti tombol, gambar, dan dialog window. Kemudian canvas di mana tempat UI control diletakkan. Kemudian UI library yaitu barisan UI control yang bisa di drag dan drop ke canvas. Dan yang terakhir yaitu property inspector, yaitu panel pengaturan yang memuat common action seperti elemen dan layering. Di sini dapat dilihat sebelah sini merupakan library untuk UI yang akan dibuat. Ini terdapat data grid, data choose, picker, callout, kalender, dan lain sebagainya, dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian area ini merupakan canvas di mana project yang akan dibuat diatur di sini. Nah, kemudian sebelah sini merupakan properties panel. Ini berguna untuk menyesuaikan komponen-komponen yang dimasukkan atau digunakan sesuai dengan kebutuhan. Pada dasarnya semua elemen yang dibutuhkan bisa ditarik dari UI library sebelah sini dan langsung diletakkan pada kanvas sebelah sini. Yang penting
si pembuat UI UX sudah memiliki sketsa dan gambaran tentang bagaimana desain yang diinginkan. Teks pun bisa langsung ditambahkan dan diatur ukurannya sesuka hati. Misalkan saja ini untuk teks box alert bisa diganti maupun dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bisa Anda lengkapi wireframe rancangan Anda hingga memuaskan hasrat Anda. Jika sudah, yang perlu Anda lakukan adalah mengekspor wireframe dari Balsamiq melalui menu project, kemudian export wireframe to PNG. Nah, di sini, jika wireframe yang sudah Anda buat sudah dinilai bagus dan siap untuk digunakan, maka dapat langsung diekspor saja. Sangat mudah, bahkan cara membuat wireframe dengan Balsamiq ini Anda dapat melakukan drag and drop sepuasnya sesuai dengan kebutuhan dan tanpa coding yang ribet dan rumit. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan atau menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari Balsamiq ini. Yang pertama, kelebihan. Balsamiq adalah tool desain wireframe yang mudah digunakan karena interface atau tampilan antarmukanya yang mudah dimengerti. Tanpa tutorial sekalipun, Anda akan langsung bisa mengerti fungsi-fungsinya. Bahkan, kustomisasi elemen yang kompleks juga bisa dilakukan dengan mudah. Salah satu fitur yang sangat memudahkan proses kerja dengan Balsamiq adalah fitur kolaborasinya. Dengan sharing control yang fleksibel dan cepat. Selain itu, hasil wireframe yang telah dibuat bisa langsung diekspor dalam beberapa format, seperti PDF, PNG, bahkan JSON. Selanjutnya, untuk kekurangannya sendiri, yaitu sayangnya Balsamiq ini adalah tool yang pasti saja tak lepas dari beberapa kekurangan. Itu menurut dari blog Artstone, salah satu kekurangan tool ini yaitu sulitnya meng-scroll library elemen UI yang dimilikinya. Sebelah sini. Nah, ini tidak bisa menggunakan scroll bar dari mouse, jadi harus manual menggunakan klik dan drag seperti ini. Kemudian, namun ada fitur quick add yang memudah pemesanan ini sehingga tidak terlalu mengganggu. Quick add sebelah sini, bisa langsung dicari saja. Selain itu, pembuatan sitemap di Balsamiq juga cukup terbatas. Meskipun pembuatannya mudah, Balsamiq hanya bisa memfasilitasi sitemap sederhana. Jika Anda ingin membuat yang lebih kompleks, Anda butuh software atau tool lain karena Balsamiq hanya berfokus untuk membuat wireframe. Sekian untuk aplikasi Balsamiq. Selanjutnya saya akan mereview aplikasi yang bertajuk atau berjudul Webflow. Nah, Webflow ini merupakan tools untuk membuat website seperti pada halnya WordPress. Sebelumnya orang mengenal WordPress sebagai CMS untuk membuat sebuah website. WordPress memang menawarkan banyak kemudahan dalam membangun sebuah website. Dengan program backend yang stabil dan ribuan template yang tersedia yang siap digunakan. Dilengkapi juga adanya plugin yang disediakan menambah banyak kemudahan dalam membangun sebuah website sesuai kebutuhan dan keinginan pengguna. Namun, WordPress tetap memerlukan orang yang mengerti sedikit bahasa pemrograman, terutama pengetahuan tentang HTML dan CSS. Ini diperlukan ketika akan membuat atau memodifikasi sebuah template yang membutuhkan kemampuan tersebut. Artinya, WordPress memudahkan bagi yang sudah mengerti bahasa pemrograman atau minimal mengerti penggunaan HTML dan CSS. Sedangkan bagi orang awam tetap dianggap sangat atau cukup sulit. Nah, bagaimana jika Anda ingin buat website tanpa harus bisa coding? Nah, solusinya ini dapat menggunakan Webflow. Webflow adalah salah satu solusi yang dapat Anda pertimbangkan. Tidak hanya mempermudah proses pembuatan website, Webflow menawarkan fitur lainnya yang tak kalah menarik dan bermanfaat. Program ini pada dasarnya adalah tool desain web yang mudah digunakan bagi orang awam.
Ini karena tidak membutuhkan kemampuan coding dan penguasaan terhadap HTML maupun CSS. Aplikasi ini juga menawarkan layanan hosting dan content management system atau CMS yang hampir mirip dengan WordPress. Namun aplikasi ini fokusnya adalah sisi dari desain web dengan dilengkapi fitur-fitur menarik lainnya. Webflow desain web tanpa coding adalah sebuah aplikasi cloud dengan teknologi yang memudahkan pembuatan sebuah software dan sejenisnya tanpa dipusingkan dengan kode-kode yang rumit dengan visual atau interface yang untuk digunakan. Hanya dengan melakukan drag and drop dengan tool ini dan kodenya secara otomatis akan ditulis oleh aplikasi Webflow ini sendiri. Nah, dalam webnya sendiri sudah dituliskan digunakan oleh lebih dari 1.700.000 desainer dan tim kolaborasikan dan membuat atau website dalam kanvas yang sudah disediakan dan tidak diperlukan teks dengan warna yang berbeda untuk menekankan. Jadi semua orang itu bisa fokus pada apa yang sedang mereka lakukan dalam versi terbaik masing-masing. Dan di Webflow ini juga terdapat banyak template yang bisa Anda gunakan secara gratis. Langsung saja mungkin kita login, lihat seperti apa aplikasi ini. Di sini terdapat banyak tutorial maupun portofolio dari menggunakan Google agar cepat. Anda juga dapat login menggunakan SSO, namun saya kurang mengerti bagaimana. Langsung saja login ke Webflow, konfirmasi. Tunggu sebentar. Artinya harus registrasi terlebih dahulu. Tidak bisa langsung login. Jika login pertama kali akan diberikan beberapa pertanyaan seperti berikut. Apa yang menjelaskan role Anda pada perusahaan Anda? Ini bisa kita pilih web designer, continue. Kemudian siapa yang akan Anda, maksudnya siapa tujuan Anda membuat website? Saya isi freelancer saja. Kemudian bagaimana nyaman Anda atau bagaimana pengalaman Anda dengan HTML dan CSS. Kemudian kita isi saja tidak familiar namun belum pernah coding. Apa yang akan Anda buat dari ini? Nah, saya hanya akan mengetes Webflow untuk review. Dan finish, akan masuk ke aplikasinya. Aplikasi ini berbasis website, jadi harus menggunakan koneksi internet agar dapat berjalan. Kita tunggu. Di sini diberikan tutorial dari Webflow. Di sebelah sini ada untuk menambahkan layout. Langsung saja drag and drop seperti ini, tidak perlu coding. Nah, mirip seperti aplikasi Balsamiq tadi, setiap komponen juga bisa kita atur sesuai yang kita inginkan masing-masing. Misalnya ini disuruh untuk 400 px. Nah, ini untuk menambahkan elemen
berupa heading untuk sebagai judul dari website yang dibuat, kemudian menambahkan button sebagai navigasi ketika dipencet. Kemudian kita bisa juga mengubah kontainer dari judul tadi, kemudian mengubah layoutnya menjadi flexbox, kontainer jadi judul, maka akan menjadi seperti ini. Nah, vertikal maupun horizontal bisa disesuaikan masing-masing, justify. Nah, ini tutorial lanjutan, ada tutorial juga dari Webflow-nya itu sendiri. Kemudian kita scroll ke bawah, template yang sudah ada dapat kita ganti sesuai yang kita inginkan. Misalnya next, continue. Primary button bisa kita update kelasnya, maka dari button ini akan jika diklik maka akan menuju ke tombol di bawah yang sudah kita atur tadi. Nah, ini tutorial sudah selesai. Di sini kita bisa lihat banyak template yang dapat digunakan, ada yang gratis, ada yang berbayar, dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing. Ini untuk membuat dari awal, jadi dari di dalam Webflow ini Anda dapat membuat landing page, responsive website, situs e-commerce, blog, dan lainnya dengan mudah karena sudah terdapat banyak template. Anda dapat langsung mengolah kontennya dengan sistem CMS yang sudah tersedia. Ada 3 fitur utama yang menjadi andalan dalam Webflow yang wajib Anda pelajari, yaitu yang pertama adalah Site Designer. Site Designer adalah fitur utama dari Webflow. Nah, seperti ini merupakan Site Designer. Dengan Site Designer ini Anda bisa memilih untuk mulai membuat web dari kanvas yang benar-benar kosong, atau mulai dari struktur yang sudah ada dengan pilihan template yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Di library Webflow ada 30 template gratis dan 100 template premium yang hanya bisa diakses oleh pengguna berbayar. Disarankan untuk memulai dari kanvas kosong. Cara ini diharapkan pengguna bisa lebih cepat memahami tool-tool yang ada di Webflow. Dan selanjutnya ada CMS atau Content Management System. CMS ini dapat digunakan untuk membuat tipe konten bermacam-macam, seperti blog post dan lain-lain. Tersedia banyak plugin yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mendownload plugin tambahan. Bahkan Webflow dinilai lebih lengkap dan fleksibel dibanding CMS WordPress, Wix maupun Drupal. Dari Webflow Anda bebas mengatur konten blog, menambahkan dan mengedit halaman, dan masih banyak lagi tanpa sulit. Untuk CMS ini tidak bisa saya demonstrasikan karena saya hanya mereview template-template yang ada. Dan selanjutnya dapat juga ada fitur web hosting. Setelah tampilan website dan kontennya sudah siap, Webflow memberikan layanan web hosting melalui menu deployment. Anda bisa mempublikasikan situs Anda dengan menggunakan subdomain webflow.com ataupun domain sendiri jika sudah membayar. Hosting Webflow menggunakan salah satu penyedia cloud terbesar di dunia, yaitu Amazon Cloud dan Fastly. Webflow juga memiliki Content Delivery Network yang bisa digunakan tanpa tambahan biaya lagi. Dengan Content Delivery Network ini, website bisa diakses lebih cepat dan tidak perlu khawatir soal keamanan. Karena Webflow sudah dilengkapi dengan Secure Socket Layer atau SSL yang memiliki teknologi keamanan modern.
Ini tadi merupakan fitur CMS seperti pada WordPress. Kemudian ini merupakan untuk tools untuk berkolaborasi dengan user lain. Ini jika Anda ingin membuat e-commerce, maka maksud saya website e-commerce, maka fitur ini dapat diklik. Kemudian untuk hosting, nah, di sini merupakan hosting dari Webflow sendiri, dapat menggunakan domain Webflow atau custom domain yang sudah, apabila misalnya Anda sudah memiliki domain Anda sendiri. Nah, mungkin sekian saja review dua aplikasi Balsamiq dan Webflow dari saya. Aplikasi-aplikasi tersebut sangat membantu Anda apabila Anda ingin membuat sebuah website maupun merancang UI UX, namun Anda kurang mengerti mengenai coding dan sejenisnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.